warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Good Bagus Channel for sharing knowledge about English. Di video kali ini akan ada pembahasan khusus tentang TOEFL ya, dimana kita memasuki forum TOEFL World Tips and Tricks, dimana di video kali ini akan ada pembahasan tentang tips dan triks yang akan harus dilakukan untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, soal khusus TOEFL. Di video ini judulnya adalah tentang object of preposition. Silakan simak videonya, oke? Object of a preposition. It is a noun or pronoun that comes after a preposition. Jadi ini adalah tentang kata benda atau kata ganti orang atau kata ganti binatang atau kata ganti benda yang datang setelah preposisi. Ada banyak macam preposisi. Contohnya adalah as, in, at, of, to, by, behind di belakang, beside di sebelah, around di sekitar, from dari, with, over, near, dan masih banyak lagi. Masih banyak preposisi yang tidak saya sebutkan, ini hanya beberapa saja. Nah, di sini misalnya adalah in the kitchen. In sebagai preposisi, kemudian the kitchen ini sebagai objek dari preposisi tersebut. At my home, to the sky, behind this house, beside me, around this tree, from that school, with a knife, over her head, near the building, dan masih banyak lagi. Ini hanya 10 contoh yang saya sebutkan. Nah, sekarang contoh dalam kalimat yang ada di soal TOEFL biasanya seperti ini. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Ingat, di sini to the island, to di sini sebagai preposisi, the island sebagai objek dari preposisi tersebut. Termasuk ini on, ini juga sama, on sebagai preposisi, Saturday sebagai objek dari preposisi tersebut. Kemudian sama juga untuk for 3 hours. Nah, di sini saya tanya, kira-kira yang dibahas apa? Harus tahu. Sudah pasti the trip, perjalanan. Perjalanan ke pulau itu pada hari Sabtu. Tidak masalah perjalanannya kemana, entah ke pulau, ke planet lain, ke matahari, atau ke rumah pacar, bebas terserah, tidak masalah, itu tidak penting. Yang penting di sini yang dibahas apa, itu kuncinya. Yang dibahas adalah the trip. Ya sudah, berarti the trip. Jangan sampai terkecoh dengan to the island dan lain-lain di sini. Yang kuning-kuning itu tidak penting. Kemudian nomor 2, the toys on the table is atau are mine. Kira-kira yang mana? Nah, di sini kita lihat ada on the table. Ini tidak penting, mainannya entah di atas meja, di bawah kursi, di atas genteng, terserah, tidak penting ya. Anggap tidak ada. Kuncinya adalah itu, anggap tidak ada. Kita fokus pada yang dibahas utama. Di sini adalah mainan-mainan. Mainan-mainannya lebih dari satu, jadi kata gantinya adalah they to be-nya are. Jadi yang is tidak dipilih. Ingat, on the table ini hanya mengecoh saja, jangan sampai terkecoh, anggap tidak ada. Nomor 3, the girls from the airport is or are going to go home. From the airport ini tidak penting ya, ini objek, preposisi, dan preposisinya.
entah the girls-nya itu dari airport, dari bandara, dari pelabuhan, dari toilet, dari laut, nggak penting, nggak peduli. Yang dibahas di sini tetap the girls, bukan from the airport. Di sini the girls ada s-nya ya, lebih dari satu. Jadi kata gantinya adalah they. They to be-nya are. They are going to go home, bukan is. Mudah kan? Nomor 4. The student with a suitcase go or goes to the market every day. With a suitcase ini tidak penting, coret saja. Yang dibahas di sini adalah murid, bukan ininya, bukan tasnya ini ya, koper, suitcase, tidak penting. The student di sini jumlahnya ada 1 ya. Kata gantinya he, bukan she. Karena tidak diketahui jenis kelaminnya, jadi dianggap he. Kemudian di sini kira-kira go apa goes. Ingat, tonton video saya tentang personal pronoun. Itu video ketiga saya. Jika sudah menonton itu, saya rasa akan lebih mudah jika mengikuti materi ini, karena itu adalah video yang membahas tentang basic dasar semua materi-materi di video-video saya. He to be-nya is, ingat ya, he to be-nya is, yang to be-nya is suka s, jadi kita menggunakan goes, bukan go. Goes to the market every day. Nomor 5. The ball on the chair in the corner beside a racket is or are new. Bola di atas kursi, di pojok di sebelah raket. Nah, ini yang dibahas adalah bolanya ya. Jangan on the chair, kursinya tidak dibahas. Pojok juga tidak dibahas, apalagi raketnya. Itu hanya petunjuk ya, pelengkap saja. Yang dibahas tetap yang utama adalah bola. Jadi ini anggap tidak penting, tidak ada. The ball is or are new. Bolanya ada 1, tidak ada s-nya di sini ya. Jadi jumlahnya cuma 1. Karena cuma 1, kata gantinya adalah it. It to be-nya is. Gampang sekali. Jadi are jangan dipilih. Lanjut. Nah, di sini ada exercise. Jadi ini memilih mana yang benar, mana yang salah. Correct or incorrect. Nomor 1. The color of this motorcycle is gold. Nah, kira-kira ini benar apa salah? Kita coba dulu. The color. Jadi yang dibahas adalah warna, color. Warnanya di sini cuma 1. The color is gold. Jadi this motorcycle ini tidak penting, tidak perlu dibahas ya. Yang dibahas hanya warna. Jadi jawabnya sudah benar, correct. Kemudian nomor 2, in the afternoon before the meeting. Ini benar apa salah? Ada subjeknya nggak? Subjeknya apa? Tidak ada. In the afternoon before the meeting. Nah, in ini sebagai preposisi, the afternoon itu sebagai objek dari preposisi. Before ini sebagai preposisi juga. The meeting sebagai objek dari preposisi. Nah, terus ada nggak subjek? Karena tidak ada, kita jawab incorrect. No subject, itu saja alasannya. Bisa jadi subjeknya ada di sini. In the afternoon before the meeting, he was happy. Boleh. I was happy. Boleh. Jadi di sini tempatnya subjek. Nomor 3. Every morning, every person around the field. Ini benar apa salah? Jawabannya incorrect. Kenapa incorrect? Every morning, every person around the field. Jika ditranslate, setiap pagi, setiap orang di sekitar lapangan. Ngapain? Gak tahu kan? Ngapain? Jadi di sini kata kerjanya tidak ada. Boleh misalnya seperti ini. Every morning,
every person. Nah, di sini bisa diisi misalnya does sport, melakukan olahraga atau lari atau jogging atau berlatih tarung, jalan-jalan, foto-foto, itu masih boleh kata kerja. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja. Setiap orang ngapain nggak tahu, GJ nggak jelas. Jadi ini kalimat salah tanpa predikat ya, jadi salah, tidak lengkap. Lanjut nomor 4, all members in my family like jogging. Ini benar, all members itu sebagai subjek, in my family itu sebagai preposisi dan objeknya, like ini sebagai predikat, sebagai verb, jogging ini sebagai objeknya. Jadi ini sudah kalimat lengkap. Terus nomor 5, in the box on the cupboard in front of my room. Aneh nggak kalimat ini? Di dalam kotak, di atas lemari, di depan ruangan saya. Apa dan ngapain nggak jelas. Jadi ini sudah pasti salah. Tak ada subjek, tak ada predikat. Misalnya seperti ini, jika mau dibuat benar ya, my money is, nah itu masih boleh. My money sebagai subjek, is sebagai verbnya, sebagai predikat. My money is in the box dan lain-lain. Atau boleh pakai cara lain seperti ini, the money in the box on the cupboard in front of my room is mine, atau belongs to me. Itu kalimat utuh, jadi boleh pakai cara itu. Kalau yang ini apa ini, tanpa subjek, tanpa verb, itu bukan kalimat, ini hanya frase. And that's all. Nah, sekian dulu untuk materi pembahasan tentang object of preposition. Semoga sudah pada paham semua dan sudah bisa mengerjakan soal-soal TOEFL dengan baik. And my last words are, don't stop learning because life doesn't stop teaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.